Barakallahu fikum Ustadz. Bagaimana cara kita untuk khusyuk dalam sholat? Setiap sholat saya selalu terbayang-bayang dunia. Masya Allah. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Ini yang mahal. Ini yang mahal. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salat. Ya Bilal, bikin kita istirahat, bikin kita nyaman istirahat dengan apa? Dengan sholat. Dari mana? Dari perang. Istirahat dari perang. Kalau kita istirahat dari olahraga, bukan perang, ngapain? Selonjoran. Ini istirahat dari perang. Istirahatnya apa? Sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan kegembiraanku, kesenanganku itu ketika sholat. Kenapa bisa demikian? Karena sudah sampai pada sebuah tingkatan khusyuk yang luar biasa. Lihat Rasulullah SAW kalau sholat malam sampai kakinya bengkak, kok nggak terasa bengkak ya? Nggak terasa bengkak. Para ulama salaf seperti dinukil, diceritakan pada diri Imam Al-Bukhari. Mereka sholat malam. Ada yang digigit, binatang berbisa, digigit kalajengking, kakinya sudah membesar, kaki gajah. Mereka nggak sadar. Sadarnya kapan? Sadarnya kalau udah selesai dari sholat. Subhanallah. Menikmati sekali mereka sholatnya. Coba kita lihat lagi kisah Hudzaifah ibnul Yaman ketika sholat malam bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca apa dalam satu rakaat? Al-Baqarah, terus Al-Imran, terus An-Nisa. Kok nggak pegel ya? Nggak capek? Menikmati sekali jamaah. Menikmati. Kenapa kok bisa demikian? Ambil ilustrasi deh. Kita mainan gadget. Kalau sudah duduk, buka media sosial. Udah 2 jam gak terasa ya. Kenapa sih? Dia gak terasa mainan 2 jam. Sudah. Kenapa? Gak terasa capek, jenuh, bete, dan sebagainya. Kok gak terasa? Dia menikmati permainan ini. Kenapa dia menikmati? Pikiran dia di sini, hati dia di sini. Ya. Coba ketika dia mau mainan gadget, terpikir apa? Besok ditagih utang saya. Debt collector. Ini. Bisa menikmati nggak permainan gadget dia? Nggak bisa. Sebentar bete dia, suntuk bengong. Nggak bisa, pikirannya pecah. Begitulah kita selama ini. Sholat hanya sekedar gugur kewajiban. Alhamdulillah. Nastaghfirullah. Kita semua itu istighfar sama Allah. Jadi kembali kepada pikiran hati. Makanya disebutkan jika kita sholat, kita ini lagi munajat sama Allah. Mungkinkah kita duduk di depan Pak Jokowi, terus mainan ini? Ya, mohon maaf. Maaf ya. Mungkin kan? Melihat sono. Pikiran, nggak mungkin. Kita duduk depan Pak Presiden. Ya Pak. Bapak sejam dia begini. Kok bisa? Coba Anda waktu mau akad nikah. Wah khusyuk akad nikah. Pikirannya, hatinya di sini. Ya. Diperhatikan satu demi satu, dia ikuti itu. Begitulah seharusnya kita sholat. Kita menghadap sholat. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Itu buang, itu jual beli, dagang, duit, semua buang dari hati dan pikiran kita. Ngapain? Yunaji, kita mau menghadap Allah. Terus difahami benar-benar, gerakan demi gerakan, ucapan demi ucapan difahami. Allahu Akbar.
difahami ucapannya, dia lagi mengagungkan Allah. Bacaan doa iftitah, Al-Fatihah, ini ruku lama. Kalau kita ruku lama, ya selama itu dosa kita akan dihapus. Cepat dosanya dihapus nanti. Dikit berarti. Dia dinikmati karena hatinya hadir, pikiran hadir, menghadap Allah. Bacaannya benar-benar diperhatikan, diresapi maknanya, gerakannya juga diperhatikan. Kalau enggak datang namanya khonzab. Siapa? Setan. Lo inget nggak? Wah, tadi kan begini. Sampai iya ya benar ya. Wah kan seharusnya ini tadi. Wah benar nih. Allahu Akbar. Iya tadi benar. Subhanallah. Kacau tuh fulan. Allahu Akbar. Tahu-tahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis salam hilang tadi semua itu. Siapa namanya? Teman kita namanya khonzab. Siapa itu? Setan. Kalau bahasa Jawa Timur, setan loh gitu. Bahasa Betawi. Ini bikin sholat kita kacau jamaah. Nggak khusyuk. Akhirnya dapat pahala nggak? Rasulullah SAW mengatakan apa? Pahala dari sholat kita ini sesuai dengan kesadaran kita. Ma'akul. Sadar nggak kita? Menghadirkan pikiran, menghadirkan hati nggak? Semuanya. Ya, Allah Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah jadikan kita orang-orang yang benar-benar mendirikan salat, keturunan kita, dan semoga Allah menerima doa kita semua.